Bapak Ibu mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif program guru penggerak Bapak Ibu. Tak lupa juga sholawat besar-besar kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ketersediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian Bapak Ibu, di hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada modul ini kami sebagai guru penggerak, kebetulan pada kesempatan siang hari ini di SD Negeri Sariwangi ada 2 guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu saya sendiri bersama Ibu Putri yang akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, membangun pemahaman dalam lingkup budaya positif di SDN Sariwangi. Ini kita laksanakan hari ini pada hari Rabu 14 Agustus pukul 14 sampai 15 di SD Negeri Sariwangi. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah menyiapkan konsep budaya positif. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan mengkaji terkait dengan apa itu disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang mana dari beberapa materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga oleh Bu Guru. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengenal dengan yang istilahnya budaya positif. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Dari Pak Asep, apa itu budaya positif? Terima kasih pada ini atas kesempatan. Sepemahaman sejauh ini menurut perspektif saya, budaya positif itu adalah suatu iklim ataupun suatu lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dan dapat kita sebarluaskan dan bisa kita biasakan. Baik, berarti saya garis bawahi iklim positif ya, iklim positif. Baik, Bapak Ibu, kalau kita setuju apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, kalau kita lihat dari pengertian budaya positif itu sendiri adalah penerapan budaya positif terkait dengan iklim positif yang akan kita ciptakan agar bagaimana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di antara kita, di antara Bapak Ibu, ada yang sudah menerapkan budaya positif di kelas Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Lina seperti apa Bu? Bisa memberikan contohnya? Terima kasih Pak Dedi. Kalau di kelas 6 dan juga di kelas yang lain, budaya positif itu yang awal ketika masuk itu yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian pembiasaan seperti literasi, yang hubungan literasi membaca, atau pembiasaan operasi besi, pembiasaan sholat duha berjamaah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan membentuk karakter baik pada siswa. Oke, baik, kita catat ya. Jadi tujuan dari budaya positif adalah bagaimana membentuk karakter yang positif yang meliputi tadi kegiatan-kegiatan pembiasaan di kelas ya, seperti sholat duha dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih meyakinkan kembali Bapak Ibu, mari kita bahas. Yang pertama adalah budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Perlu kita garis bawahi dalam hal ini adalah berpusat pada peserta didik. Jangan-jangan mungkin ketika kita mengimplementasikan budaya positif tidak ada atau tidak mengacu kepada bagaimana kegiatan tersebut berpusat pada peserta. Ini yang menjadi tujuan kita bahwa
budaya positif ini berisi nilai-nilai, kemudian pembiasaan yang diterapkan di sekolah berpihak pada peserta. Jadi harus berpihak pada peserta. Ini adalah yang disebut dengan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, jika dikaitkan dengan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak itu terlahir unik gitu ya. Jadi mereka kembar sekalipun, kembar siang sekalipun, mukanya sama gitu ya, posturnya sama dan lainnya sama, namun yang berbeda adalah karakternya gitu ya. Karakter setiap anak memiliki karakter unik, dan bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara karakter-karakter ini harus kita bangun, harus kita tanam menjadi karakter-karakter yang positif dan juga karakter yang bisa mengantarkan mereka nanti menjadi anak yang memiliki kompetensi dan juga nilai-nilai positif. Kemudian Bapak Ibu, tugas guru adalah menuntut bakat anak. Jadi kalau dianalogikan menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu kita, kalau saya analogikan seperti tanaman padi gitu ya. Kita sebagai guru harus merawat, kemudian memperhatikan tanaman padi tersebut. Perlakukanlah padi itu sesuai dengan cara merawatnya. Jangan sampai ketika kita menanam padi, tapi nanti yang cara merawatnya adalah seperti tanaman jagung. Itu kan beda gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menuntut bakat anak. Berarti kita harus mengenali potensi anak itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, guru ibarat petani gitu ya. Anak ibarat bijinya. Bagaimana biji tersebut ditanam, kemudian dirawat sampai nanti si biji tersebut menjadi sebuah tanaman, kemudian akan kita tuai hasilnya. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara mengatakan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin di antara Bapak Ibu di daerah Kariwangi ketika melihat kodrat zaman tidak begitu berubah secara signifikan ya. Mungkin yang berubahnya hanya tersekat semakin banyak pertokohan ataupun perumahan. Namun ketika kita bandingkan dengan kodrat zaman Bapak Ibu, zaman kita sudah sangat berubah gitu ya. Bisa kita bayangkan 5 atau 10 tahun yang akan datang akan seperti apa. Mungkin di antara Bapak Ibu dulu ketika masuk sekolah ditanya oleh gurunya, nah cita-cita kamu menjadi apa? Pasti jawabannya jadi dokter, jadi tentara gitu ya. Tapi ketika anak-anak sekarang ditanya cita-citanya menjadi apa? Ada yang ingin jadi content creator, ada yang ingin jadi YouTuber, programmer dan lain sebagainya. Nah inilah jenis-jenis profesi yang memang menyesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi bagi guru apa? Kita harus mampu mengantarkan anak untuk bagaimana dia menggali potensi sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian tentu saja dari kesemua ini Bapak Ibu harus berpihak kepada anak. Kita akan menerapkan proses-proses pembelajaran di mana anak menjadi objek utama dalam pembelajaran. Pembelajarannya harus kita arahkan yang berpusat kepada peserta didik. Sekarang metodenya sudah tidak konvensional lagi, bukan berarti metodenya teacher center. Sekarang sudah student center, di mana kita sebagai guru hanya bisa memposisikan diri misalnya sebagai fasilitator dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, apa itu ilusi? Hayalan. Kita berawal dari ilusi ya, dari sebuah hayal. Kita berharap bagaimana guru mampu mengontrol muridnya, mengontrol sosio-emosionalnya, karakteristiknya, bakatnya, kebutuhan belajar dan lain sebagainya. Ya. Ini perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian berikutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini saya sudah menyiapkan 2 kolom. Misalnya di sini ada yang pertama stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini hal yang sulit ya. Kita akan mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Karena setiap orang punya paradigma yang berbeda. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya. Berarti kita tidak bisa memaksakan suatu paradigma berpikir yang sama untuk hal tertentu dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita kaitkan dengan peserta didik, ketika anak dia melakukan suatu hal
Ini tentunya dia memiliki tujuan. Contoh misalnya ketika anak melanggar suatu peraturan di kelas, anak berbuat kesalahan, itu ada tujuan tertentu. Kita perlu memahami apa yang menjadi motif, gitu ya, atau yang melatar belakangi kenapa anak berlaku seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, betul nggak? Jadi sebesar apapun masalah hidup kita cerita ke orang dan lain sebagainya, tetap yang mampu menyelesaikannya adalah diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Dan ketika hal kita kaitkan dengan pesan ini, ketika ada rujukan gagal, kita harus paksa agar mereka mampu, agar mereka bisa, gitu ya. Padahal di sini menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal diharapkan adalah model berpikir menang-menang, gitu ya. Itu perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Kemudian, Bapak Ibu kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin? Apa itu disiplin positif? Oke, mungkin menurut Bu Anggun, apa itu disiplin, Bu Anggun? Kita sering mendengar kata disiplin, ya. Anak harus disiplin. Nah, apa itu disiplin, Bu Anggun? Tertib. Jadi dapat mengikuti aturan yang kita berikan pada kita. Oke, good job. Berarti tertib ya, bantu mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian kita lihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan, jadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bang ya, atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Ini pengertian dari disiplin menurut KBBI. Kemudian menurut Dirjen Kemdikbudristek, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Ini menurut Dirjen Kemdikbudristek. Berarti kita garis bawahi bahwa disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Gitu ya. Berarti supaya anak disiplin tidak berarti harus menghukum, gitu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Berarti ketika orang berperilaku ada beberapa alasan, yaitu diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada suatu penghindaran di situ. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketika kita kaitkan dengan keseharian pesan di kelas, mereka melakukan suatu hal, itu motivasinya apa? Apakah ini mendapatkan imbalan dari guru atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini teori motivasi perilaku manusia, bagaimana ketika seseorang melakukan suatu hal, mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian sekarang tadi kita sudah mengenal ada disiplin, kemudian disiplin positif. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gitu ya. Jadi ada keyakinan, ada peraturan. Sebetulnya ini 2 konsep yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata, gitu ya. Yaitu suatu nilai yang memang nilai tersebut bisa kita terapkan, namun tidak secara tertulis, tapi meyakini dalam hati bahwa ini bisa, saya bisa mengubahnya dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya yang konteksnya lebih luas atau menyeluruh, gitu ya. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk yang positif. Berarti ketika saya yakin kelas ini atau murid saya bisa disiplin, saya yakin murid saya bisa berubah, bisa mendapatkan kompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga bisa menimbulkan atau menunjukkan karakter yang positif. Berarti apa? Pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Karena judulnya juga keyakinan kelas, Bapak Ibu.
berarti lingkupnya adalah keyakinan tersebut bisa diterapkan, bisa diyakini, kemudian dipahami, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan peserta sehari-hari di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu mungkin ini hal positifnya ketika Bapak Ibu mencoba menerapkan disiplin kelas. Di sini melibatkan seluruh stakeholder kelas atau seluruh stakeholder sekolah. Kalau lingkupnya kelas, di sini kita bisa melibatkan warga kelas, gitu ya, seluruh murid. Itu bisa kita terapkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, ternyata kita sudah meyakini suatu keyakinan kelas mau seperti apa dan ingin mengetahui apakah efektif keyakinan tersebut, gitu ya. Kita perlu apa namanya Bapak Ibu? Perlu meninjau kembali, barangkali ada keyakinan kelas yang memang tidak terlaksana dengan baik, gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu, di sini ada beberapa prosedur untuk kita terapkan dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersiapkan semua stakeholder sekolah, dalam ini murid, gitu ya, untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Misalnya, seperti di kelas ini Bapak Ibu kita sudah ada keyakinan-keyakinan yang perlu kita sepakati, gitu ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Misalnya di mana mereka bisa melihat hasil curah pendapatnya. Katakanlah kalau untuk kelas misalnya kita bikin suatu keyakinan kelas, anak-anak sebenarnya kalian itu mau jadi seperti apa? Mereka meyakini, oh kami harus belajar dengan sungguh-sungguh, kami harus belajar dengan giat dan lain sebagainya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Di sini kita langsung ke contoh. Misalnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Seperti apa? Berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, ini contoh kita mengubah keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian contoh lagi. Oh ini tadi ya sudah. Jangan berada di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Ini kan kalau berjalan berarti tidak berlari kan. Nah ini mengubah dari yang negatif menjadi positif. Kemudian Bapak Ibu, ya misalnya apa lagi? Nah ini kita lihat di bersikap jujur ya, saling menghormati, tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian proses pembentukan keyakinan kelas, tinjau kembali surat pendapat yang tadi sudah dicatat, disepakati oleh semua. Ya. Barangkali mendapati bahwa pernyataan tulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Jadi kita ganti peraturan apa Bapak Ibu jadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan berarti kita akan yakin bahwa kelas tersebut akan berubah memberikan dampak yang positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Saat ini beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Maka jumlah butir pernyataan atau keyakinan akan berkurang, gitu ya. Kemudian setelah keyakinan kelas setelah dibuat, maka semua warga sekolah harus dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah termasuk guru dan semua warga murid. Jadi Bapak Ibu idealnya memang ini disepakati dan ditegakkan oleh semua. Contoh keyakinan kelas Bapak Ibu tadi misalnya keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat oleh semua warga kelas. Di kelas ini Bapak Ibu seperti yang kita lihat sudah diterapkan ya, di dinding kelas kita sudah bisa melihat keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi ya. Bukan berarti bukan bentuk aturan ya Bapak Ibu, tapi berupa keyakinan kelas. Kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, kita saling mendengarkan dan lain sebagainya. Itu contoh dari pernyataan keyakinan kelas. Contoh keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas satu misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan bahwa semua harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kemudian keyakinan kelas 5 misalnya contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta pada dirinya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ya. Mungkin kalau ini kita ubah atau kita turunkan dari peraturan ke keyakinan, misalnya bisa jadi yang pertama selalu bersikap positif. Berarti apa kalau di peraturan kalimatnya? Contohnya
kita akan diubah menjadi keyakinan. Jangan mengejek, itu tidak mengejek teman. Ya, tidak mengejek teman gitu ya, atau tidak berburuk sangka, tidak menghina dan sebagainya. Kita ubah menjadi keyakinan gitu ya, pelajari dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah banyak contohnya ya, kesepakatan kelas. Baik, Bapak Ibu, itu contoh keyakinan kelas. Mudah-mudahan dari penyampaian saya tadi terkait dengan keyakinan kelas bisa Bapak Ibu pahami. Berarti sekarang bukan lagi peraturan kelas Bapak Ibu, tapi menjadi keyakinan kelas. Kita yakin bahwa kelas kita akan berubah. Untuk materi selanjutnya Bapak Ibu, saya persilakan ke Ibu Putri untuk menyampaikan pemaparannya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya pada siang ini walaupun mengantuk. Silakan sambil makan ya, santai aja kita mah. Sebelum mulai, terima kasih Pak Denny kesempatannya juga terima kasih Ibu semua. Sebelum saya menyampaikan materi selanjutnya, saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu ya? Burung matahari mekar mewangi. Burung terbang sampai ke atas. Buru-buru enden sariwangi. Paling top dan paling mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Udah ada sehat dikejar ya? Belum. Sekarang saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu tentu saja harus membutuhkan dasar-dasar untuk kita hidup, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita akan lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya kita itu sedang mencari atau membutuhkan kebutuhan yang kita mau. Nah, contohnya 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Kasih sayang. Bertahan hidup ini bukan ini ada 3. Yang pertama dari aspek psikologis, aspek fisiologis. Misalnya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu yang kedua ada biologis. Sebagai manusia kita harus adanya proses reproduksi supaya bertahan hidup. Lalu yang ketiga, kenapa Bu? Menikah. Betul. Kalau nggak ada bagus lah ya. Berkembang biak, Biologis Bu. biologis betul Pak Haji. Lalu yang selanjutnya psikologis, kita itu hidup selalu ada keinginan untuk merasa aman, nyaman di lingkungan kita, di kelompok kita, gitu ya. Lalu yang kedua ada apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa di sini yang butuh kasih sayang? Ya, kalau semuanya butuh kasih sayang, kita tepuk lope dulu. Tepuk lope, lope kecil, lope sedang, lope besar, lope jumbo. Ya, lanjutkan Bapak Ibu ya. Kasih sayang di sini butuh ada rasanya diperlukan, diperdulikan, berbagi, kerjasama kita di dalam kelompok. Lalu yang selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan dasar manusia tentang keinginan agar adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya Bapak Ibu, anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi itu di kelasnya biasanya pengen jadi pemimpin, ya, caper untuk dulu kadang jadi
ada yang perilaku kontrol negatif, ada yang positif. Kalau negatif yang pertama ada apa? Bapak Ibu kelihatan? Menghukum, lalu membuat bersalah. Yang positifnya ada teman, memantau, dan kontrol dirinya, manajer. Nah kalau menghukum ini biasanya Bapak Ibu identik dengan guru itu biasanya menghardik anaknya, gitu ya, mengutuk, menyakiti, menyindir anak. Nah biasanya guru itu berkata, kamu kalau tidak melakukan ini saya akan kadang-kadang Bapak Ibu suka emosi, ya nah Bapak Ibu, kalau kita sering menghukum anak, posisi sebagai penghukum itu biasanya hasilnya ke anak itu tidak akan bagus, karena anak itu akan menjadi memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Bisa jadi mendendam ini anak-anak bisa pergi ke diri sendiri ya, ke kita misalnya ada anak dendam ke ibu putih, motornya jadi dirusak, gitu kan lalu menyalahkan orang lain. Nah biasanya anak yang selalu dihukum itu selalu menyalahkan orang lain, ke temannya bisa, gitu ya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah biasanya Bapak Ibu, guru yang ada di posisi pembuat merasa bersalah itu biasanya dia menggunakan keheningan dengan suara yang lebih lembut supaya anaknya merasa bersalah, gitu. Dia merasa gagal, jadi harga dirinya berkurang, dia merasa sedih lah, gitu ya. Contohnya guru itu berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, misalnya ibu mau kecewa sama kamu teh, gitu. Jadi anaknya setelah mendengar perkataan dari ibu guru itu jadi kayak merasa gagal, gitu ya. Ya contohnya ini, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah hasilnya juga tidak baik Bapak Ibu, karena anak itu nanti lama-kelamaan akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, karena dia tidak mau mengecewakan gurunya, dia akan berbohong. Selanjutnya ada perilaku kontrol positif. Yang pertama teman. Nah kalau teman ini ada positif, ada negatifnya juga Bapak Ibu. Kalau positifnya kita sebagai guru dan anak ada hubungan yang positif, anak juga bisa merasa ada teman ke gurunya. Kalau negatifnya, misalnya kalau kita memposisikan sebagai teman, anak itu akan keenakan. Jadi nantinya anak akan ketergantungan kepada kita. Contohnya, karena guru itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kalau posisi sebagai teman itu, guru biasanya selalu mengasih alasan, mengasih solusi. Jadi anak itu tidak belajar dari kesalahan dia. Contohnya, ya ini jadi ketergantungan. Selanjutnya ada kontrol positif pemantau. Nah kalau pemantau ini ada banyak hubungannya dengan konsekuensi. Biasanya guru itu selalu menanyakan ke anaknya, apa konsekuensinya kalau kamu melakukan seperti itu, ya. Contohnya ya ini, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah tapi hasilnya itu anak bisa jadi malah menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi sama guru malah dia enak. Nah selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, posisi yang menurut teori ini paling bagus yaitu sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini guru itu membimbing anak untuk mencari solusi, mencari lebih jujur, lebih mandiri, tanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas tadi, apa yang kalau kamu meyakininya maukah kamu perbaikinya, gitu ya. Jadi anak itu digali untuk mencari solusinya. Nah hasilnya itu bagus Bapak Ibu untuk menguatkan watak dan karakter anak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada contohnya. Penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini apa hasilnya? Nah contohnya kalau penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini biasanya penghukum karena apa Bapak Ibu? Iya, tidak ada hubungan yang antara hukumannya dengan kesalahannya, konsekuensi. Tentunya mudah jadi kasihan anak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya ibu-ibunya kadang suka ngomong berapa kali
Ini materi terakhir ya. Tentang restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, ketika anak melakukan kesalahan itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi atau langkah-langkah untuk berdiskusi dengan anak. Ya, supaya anak itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu ada segitiganya. Yang pertama apa? Ya, stabilkan identitas. Selalu yang kedua, Siap. validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan itu, dia itu dalam keadaan posisi gagal. Nah, kita sebagai guru bukan seharusnya langsung menghardik atau langsung membentak ke anak gitu ya, supaya anak merasa tenang, bisa diajak diskusi. Maka kita melakukan langkah menstabilkan identitas. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa bilang berbuat salah itu tidak apa-apa nah, atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah seperti kamu gitu ya. Kalau misalnya anak mendengar pernyataan seperti itu dari guru, biasanya anak jarang untuk memberontak, tapi dia malah lebih tenang gitu ya, merasa diakui atau divalidasi perasaannya. Ya, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita berkata seperti itu, kita itu berupaya untuk anak itu memikirkan atau menggali alasan-alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu gitu ya. Karena setiap orang melakukan tindakan pasti ada alasan yang kita gali di langkah ini, validasi tindakan yang salah. Misalnya ini mah langsung terang-terangan. Akhirnya juga beda kayaknya. Iya, ya, lanjutkan Bapak Ibu. Maka yang kedua, validasi. Anak udah merasa tenang, kita tanyakan di situ, kamu kenapa melakukan itu? Pasti kamu ada alasan. Apa alasannya? Nanti saya tanya, begini Bu, saya gini Bu, gitu. Atau boleh kita juga ngomong, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi misalnya, kamu boleh hari ini gini, tapi besok jangan ya, gitu. Kasih tahu anak supaya dia mikir gitu ya, alasan-alasan apa dia melakukan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan langkah pertama, menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita setelah itu menanyakan sebenarnya apa yang sudah kita yakini di kelas. Misalnya tadi harapan dari kelas ini, kita bersikap baik dan jujur. Nah, kita kan sudah bersepakat, kita kan sudah menyepakati di kelas kalau kita harus jujur. Jadi anak itu tahu, oh iya harusnya saya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya ya, apa dari yang telah kita sepakati di kelas? Lanjut Bapak Ibu. Gas. Nah, ada kasus satu. Bapak Ibu silakan baca dulu. Sama Dimas. 2 menit. Atau ada yang mau bacain? Sama Dimas. Dimas kalau bacain boleh. Dimas, apa yang nggak bisa buat lu? Boleh terima. Ya, Pak Dimas tolong bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya.
Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah sampai capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Ya, terima kasih Pak Dimas. Pertanyaannya nomor 1 dari tadi tentang Fajar yang hari-hari ketika Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Ya, Pak Asep, silakan Pak Asep. Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, kenapa Pak Asep bisa mengambil posisi itu menurut Pak Asep? Karena Bu Dani seolah-olah ingin seolah kecewa terhadap tindakan yang Fajar lakukan. Ya. Yang lainnya setuju? Ya, setuju. Iya, setuju ya Bapak Ibu, betul jawabannya Pak Asep. Di sini Ibu Dani posisi kontrolnya sebagai orang merasa bersalah. Dilihat dari pernyataan gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Betul sekali. Kira-kira ini contoh yang baik atau tidak Bapak Ibu? Contoh yang baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak baik. Kurang baik. Kurang baik ya. Hargai. Betul, kurang menghargai Ibu Dani. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar menurut Bapak Ibu? Tadi kan kebutuhan manusia itu ada apa aja? Ada rasa kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, bertahan hidup. Menurut Bapak Ibu kira-kira Fajar ini butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Atau bukan ada yang lain? Perhatian. Perhatian, betul. Perhatian, kasih sayang. Setuju itu? Setuju. Kenapa? Fajar butuh kasih sayang Bapak Ibu? Bisa jadi di sini Fajar itu ingin diperhatikan ya. Perhatian oleh Ibu Dani, caper betul. Jadi dia butuh kasih sayang. Siapa yang butuh kasih sayang? Aku. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke kasus 2, Manu Fajar. Bacain ya. Semangat Bapak Ibu. Arta dan Rino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Rino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung menolong mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan ini adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap sekolah. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lain kembali mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem kan udah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu jahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu
dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, Bapak Ibu, lumayan lihat banyak. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol guru apa yang diambil oleh Bu Suti di kasus ini? Manajer? Ya, kenapa Bu Ari menyimpulkan menjadi manajer? Kenapa? Ketika Bu Suti memberikan solusi gimana caranya supaya Saya Anto, Dino. bisa memperbaiki baju hasil baju yang sudah Iya, betul sekali Bu Ari. Ternyata Ibu Suti ini mengambil posisi sebagai manajer karena Bu Suti ini sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama dari menstabilkan identitas dari yang tadi ini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah itu Bu Suti menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, Bu Suti bilang validasi tindakannya dilihat dari apa yang akan kamu lakukan dengan baju Anto. Dan yang terakhir, Bu Suti menggali solusi kepada Dino supaya Dino untuk menjahit bajunya Anto sampai selesai dengan belajar ke taklim. Nah ini Bapak Ibu gambaran dari guru yang memposisikannya sebagai manajer. Walaupun dalam pengaplikasiannya kita kadang sulit ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha menjadi guru yang positif, yang nantinya sekolah akan terciptanya budaya yang positif. Oke, selanjutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, diskusi hari ini sudah selesai. Saya dan Pak Denny mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa kita terapkan di sekolah. Amin. Nah, nanti bisa kita diskusi bareng di luar ini ya, di luar